Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jelajah IMTV dimanapun berada. Saat ini saya berada di Kampung Mindris, Patereman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Madura. Seperti sahabat IMTV lihat, di belakang saya adalah makam Joko Tarub. Joko Tarub ini diketahui memiliki istri bernama Nawang Wulan. Seperti apa kondisi makam Joko Tarub? Mari ikuti saya. Joko Tarub, sebuah kisah legenda yang banyak diperbincangkan di antero jagat ini. Banyaknya petilasan yang beliau singgahi, sehingga banyak pula yang mengklaim bahwa disitulah makam Joko Tarub. Ada pula yang mengklaim Ki Ageng Tarub adalah Joko Tarub. Ada pula satu daerah yang menyandingkan makam Joko Tarub dengan istrinya Dewi Nawang Wulan. Namun semua itu kembali pada penilaian kita masing-masing. Sebab sampai saat ini tidak ada yang tahu pasti siapakah Joko Tarub dan dari mana asal usulnya. Kisah yang satu, di daerah Jawa Tengah ada kampung bernama Tarub. Disitulah ada seorang yang disepuhkan karena kesaktian dan memiliki kemampuan ilmu yang tinggi, maka beliau dijuluki Ki Ageng Tarub. Setelah beliau wafat, tinggal istrinya yang hidup sendiri karena tak memiliki keturunan. Di satu hari, saat istri Ki Ageng Tarub pergi ke sendang untuk mengambil air, ia mendengar suara tangisan bayi dari balik pohon. Lalu si bayi itu diambil dan diasuhnya. Anak tersebut dikasih nama Joko Tarub sebagai identitas bahwa dia adalah putra dan penerus Ki Ageng Tarub. Kisah yang kedua, di daerah Madura, di sekitar Pamekasan, ada pula makam Joko Tarub yang bahkan makam itu bersandingan dengan istrinya Dewi Nawang Wulan. Menurut cerita legenda yang banyak beredar, Dewi Nawang Wulan bukanlah dari kalangan manusia, akan tetapi dari kalangan bidadari yang kala itu selendangnya disembunyikan dan menikah dengan Joko Tarub hingga memiliki satu putri yang bernama Dewi Sekarjagat. Seperjalanan waktu, ditemukan kembali selendang Nawang Wulan yang disembunyikan di bawah lumbung padi. Kemudian Dewi Nawang Wulan berpamitan sama Joko Tarub untuk kembali ke Kahyangan. Dewi Nawang Wulan berpesan pada Joko Tarub, jika putrinya menangis minta nyusu, kamu bawa dia keluar, lalu ambil air susu dari sapi. Dari situlah Dewi Nawang Wulan mensabda bahwa sampai nanti dari 7 keturunannya dilarang makan daging sapi. Namun dengan begitu Dewi Sekarjagat masih tetap nangis, sehingga Dewi Nawang Wulan turun kembali untuk mengambil putrinya dan membawanya. Dewi Sekarjagat pergi ke Kahyangan meninggalkan Joko Tarub. Dari sinilah bisa kita simpulkan bahwa Nawang Wulan tidak ada jejak makamnya. Kisah yang ketiga, di daerah Kampung Mindris, Desa Patereman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Madura, ada juga yang mengklaim sebagai makam Joko Tarub. Kampung Mindris berhimpitan dengan Kampung Terih. Menurut cerita sesepuh, Kampung Terih diambil dari nama Bite Terih. Di situ ada sendang yang diyakini sendang itu tempat bidadari mandi, termasuk Dewi Nawang Wulan. Sendang yang berhimpitan persis di tengah-tengah antara Kampung Terih dan Kampung Mindris. Kalau kita berkunjung ke Mindris, kita bisa lihat banyak sekali barang-barang peninggalan Joko Tarub yang masih ada di sana, seperti makam Joko Tarub, tempat menumbuk padi, tombak, dan barang-barang peninggalan yang lain. Kata Mindris
berasal dari bahasa Jawa menteres yang artinya biar lancar, subur, makmur. Seringnya bahasa itu terucap dari Joko Tarub di setiap beliau berdakwah, maka dikenallah Joko Tarub sebagai Kiai Menteres atau Mendris untuk lebih mudah diucapkan. Sampai saat ini dikenallah kampung itu sebagai Kampung Mendris, di mana Joko Tarub dimakamkan. Seberjalannya waktu, Joko Tarub Kiai Mendris menikah dengan cucu dari Raden Zainal Abidin Sunan Cendana Kuanyar. Demikian sejarah silsilah dan telah Joko Tarub. Mungkin saja tulisan ini salah. Jika ada kerabat memiliki catatan yang lebih, mohon diinfokan ke kami agar kami bisa meluruskan silsilah ini. Sahabat jelajah, seperti yang sudah dilihat sebelumnya, bahwa di makam Joko Tarub itu tidak ada makam dari istrinya, yaitu Nawang Wulan, di mana informasi yang kami dapat di makam Joko Tarub ini ada juga makam dari istrinya, yaitu Nawang Wulan, seperti itu. Namun nyatanya tidak ada, karena Nawang Wulan ini bukan dari kalangan manusia, melainkan seorang bidadari yang dimana waktu itu menikah dengan Joko Tarub. Untuk mengetahui lebih detail lagi cerita Joko Tarub ini, ikuti terus perjalanan kami di Jelajah Nusantara. Baik sahabat Jelajah Nusantara IMTV Jakarta, saat ini di belakang saya ini ada telaga, di mana telaga ini menjadi tempat Nawang Wulan beserta 6 bidadari lainnya mandi, dan di telaga inilah terjadi pertemuan pertama antara Joko Tarub bersama Nawang Wulan. Seperti apa kondisi di dalam? Mari ikuti saya. Sahabat jelajah, di telaga inilah atau telaga inilah yang menjadi saksi di mana Joko Tarub mengambil selendang dari Nawang Wulan, dan menjadi saksi pula Joko Tarub mempersunting Nawang Wulan. Konon katanya Joko Tarub itu selalu membuat 2 telaga yang bersanding sebagai tanda di mana Joko Tarub pernah singgah di tempat-tempat tersebut, yang sehingga sampailah di Kampung Mendris dan menetap di Kampung Mendris ini sampai beliau wafat. Baik sahabat Jelajah Nusantara IMTV Jakarta, saya berada di Masjid Joko Tarub, dan inilah Masjid Joko Tarub ya. Dan seperti kita lihat di belakang sana terdapat 2 kubah, di mana satu kubah ini kubah modern dan satu kubah lagi adalah kubah yang beratapkan alang-alang, dan terdapat kubah kecil yaitu kubah yang terbuat dari tanah liat ya, jadi yang menyerupai seperti gentong, seperti itu. Konon ceritanya pada saat renovasi pembangunan dari Masjid Joko Tarub ini terdapat keanehan sahabat jelajah, di mana di saat atap alang-alang ini diganti dengan genteng, dan gentongnya itu berulang-ulang jatuh ke tanah namun tidak pecah. Nah, disitulah mendapat pesan bahwa atap alang-alang ini tidak boleh digantikan oleh apapun, dan tetap kondisinya seperti saat ini sebagai bukti peninggalan dari Joko Tarub. Pada saat sudah diganti kembali dengan alang-alang, gentong tersebut tidak pernah jatuh dan tetap kokoh di atas kubah tersebut. Wallahu a'lam bissawab.